Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan judul Ciri dan Strategi Pengikut Pasar dan Penjeruk Pasar. Saya Fatima Sabila dengan NIM 25020101084 dan rekan saya. Saya Hanif Al-Musi dengan NIM 25020010082. Ciri dan strategi pengikut pasar dan penjuru pasar. Yang pertama, latar belakang. Latar belakangnya, persaingan bisnis saat ini semakin ketat sehingga perusahaan harus memiliki strategi pemasaran yang tepat. Lalu yang kedua, posisi tersebut memiliki peran penting dalam dinamika persaingan dan pertumbuhan pasar. Lalu yang ketiga, kondisi pasar yang terus berkembang menuntut perusahaan untuk mampu menyesuaikan strategi bisnisnya. Lalu yang keempat, tidak semua perusahaan langsung menjadi pemimpin pasar. Banyak yang memulai sebagai market challengers, market follower, dan atau market nicher. Lalu yang kelima, strategi pengikut pasar dan menjeruk pasar menjadi salah satu cara perusahaan untuk bertahan dan meningkatkan daya saing. Oke, untuk rumusan masalah yaitu ada bagaimana strategi pengikut pasar dan bagaimana pengaruh pengikut pasar terhadap persaingan pasar. Terus bagaimana strategi penjeruk pasar, bagaimana pengaruh penjeruk pasar terhadap pesaing pasar. Lalu selanjutnya ada pengertian pengikut pasar. Market follower atau pengikut pasar adalah sebuah perusahaan yang memiliki karakter mengikuti tren pasar. Mereka umumnya berusaha menempati posisi kedua untuk memimpin pasar. Banyak perusahaan menerapkan strategi bisnis ini untuk menekan pengeluaran dari riset dan pengembangan produk baru atau menjelajahi pasar baru. Meski begitu, mereka masih bisa mempertahankan pangsa pasar dan mendapatkan keuntungan. Oke, untuk contoh market follower yaitu seorang seorang market leader menjual minuman boba kekinian sedangkan dengan rasa A. Mereka juga memiliki kemasan dan bahan baku berkualitas nomor satu. Market follower akan menjual minuman serupa dengan banyak pilihan rasa, namun mereka akan menggunakan bahan baku dan kemasan berkualitas nomor sekian. Lalu ada tujuan pengikut pasar. Tujuan dari menjadi market follower atau pengikut pasar adalah untuk mengurangi resiko dan memanfaatkan keberhasilan yang telah dicapai oleh kompetitor. Dengan mengamati kompetitor utama, perusahaan dapat mempelajari dan mengadopsi praktik terbaik yang telah terbukti berhasil dalam industri tertentu. Dan hal ini dapat mencakup segmen pasar yang sama, yaitu mengikuti tren produk atau meniru strategi pemasaran yang efektif. Untuk karakteristik pengikut pasar, yaitu senantiasa berupaya menonjolkan ciri khas tersendiri, mulai dari lokasi, pelayanan, keunggulan produk, dan lainnya. Mendapatkan keuntungan lebih besar tanpa perlu mengeluarkan biaya tinggi untuk inovasi. Tidak berusaha menyerang pasar, namun memilih meniru produk atau strategi market leader. Fokus mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru. Lalu keuntungan pengikut pasar, yaitu manfaat utama menerapkan market follower atau pengikut pasar adalah bisa mendapatkan keuntungan dengan hemat biaya. Selain itu, masih banyak keuntungan market adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan keuntungan besar tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk melakukan inovasi. Yang kedua, tidak perlu melakukan promosi berlebihan karena market leader telah melakukan promosi terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, risiko persaingan yang rendah sehingga bisa terhindar dari konfrontasi atau persaingan secara langsung dengan market leader. Lalu yang keempat, dapat fokus meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada pelanggan. Untuk kekurangan pengikut pasar, kerugian utama market follower adalah persaingan bisnis yang lebih sulit. Pasalnya, penerapan strategi ini cenderung memiliki awareness yang lebih rendah daripada market leader. Berikut kekurangan market follower adalah tidak memiliki brand image yang kuat karena produk yang dijual tidak memiliki ciri atau keunikan produk tersendiri. Dianggap sebagai parasit yang menumpang aktivitas promosi market leader tapi menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih murah, menjiplak produk secara ilegal yang melanggar hak cipta, ketergantungan terhadap strategi dan perkembangan yang dilakukan oleh pemimpin pasar. Lalu ada strategi pengikut pasar. Yang pertama, meniru produk atau layanan.
Biasanya adalah pengikut pasar bisa mengamati produk atau layanan yang sukses dari kompetitor utama dan mencoba meniru mereka dengan menawarkan produk atau layanan serupa dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan popularitas dan permintaan yang sudah ada di pasar. Lalu yang kedua, penawaran harga yang kompetitif. Pengikut pasar juga bisa mengadopsi strategi penetapan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan atau kompetitor mereka. Dengan menawarkan harga yang lebih rendah atau nilai tambah yang lebih baik, perusahaan dapat menciptakan daya tarik bagi pelanggan yang mencoba mencari nilai yang terbaik. Lalu yang ketiga, fokus pada keunggulan operasional. Market follower bisa berupaya meningkatkan efisiensi operasional mereka untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keunggulan kompetitif. Dengan memperbaiki rantai pasokan, proses produksi atau logistik, perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Lalu yang keempat, segmentasi pasar yang berbeda. Market follower dapat memilih untuk lebih fokus pada segmen pasar yang berbeda atau ceruk yang belum dieksplorasi oleh kompetitor utama dengan mengidentifikasi kebutuhan atau keinginan pelanggan yang belum terpenuhi dalam segmen pasar tertentu. Perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran dan produk yang mengarah pada keunggulan kompetitif di segmen tersebut. Oke, untuk strategi pengikut pasar, ini lanjut ya. 5. Inovasi terbatas. Meskipun pengikut pasar biasanya tidak berusaha menjadi inovator, namun mereka masih dapat melakukan inovasi terbatas dalam hal produk, proses, atau model bisnis mereka. Di dalamnya bisa mencakup meningkatkan produk yang ada, meningkatkan fitur atau kualitas, atau mengoptimalkan proses yang menghasilkan efisiensi yang lebih baik. 6. Meningkatkan layanan pelanggan. Market follower bisa lebih fokus dalam meningkatkan layanan pelanggan mereka sebagai keunggulan kompetitif dengan menyediakan layanan yang lebih baik, dukungan pelanggan yang responsif, atau pengalaman pelanggan pelanggan yang unggul. Perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan dan membedakan diri dari kompetitor. 7. Kemitraan atau akuisisi. Market follower dapat mempertimbangkan kemitraan strategis dengan kompetitor utama atau melakukan akuisisi untuk memperkuat posisi mereka di pasar. Dengan menggabungkan sumber daya atau mendapatkan akses ke teknologi atau distribusi yang dimiliki oleh kompetitor, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka. Lalu jenis strategi pengikut pasar ada tiga. Yang pertama, mengikuti dari dekat. Market follower berusaha menyamai perusahaan pemimpin pasar pada sebanyak mungkin segmen pasar dan wilayah pergaulan pemasaran. Yang kedua, mengikuti dari jauh. Lalu yang ketiga ada mengikuti secara selektif. Lalu selanjutnya pengaruh pengikut pasar terhadap persaingan. Yang pertama menjaga stabilitas persaingan pasar, lalu yang kedua menghindari perang harga, lalu yang ketiga menawarkan alternatif produk bagi konsumen. Dan Oke, peran pengikut pasar, yang pertama mempertahankan pelanggan, yang kedua menarik pelanggan baru, lalu yang ketiga menjaga kualitas produk dan pelayanan. oke, untuk keunggulan brand follower, yaitu yang pertama risiko produk lebih kecil, 2. Biaya edukasi konsumen rendah, 3. Biaya R&D lebih kecil. Oke, untuk pengertian penjuruk pasar atau market niche adalah strategi bisnis yang berfokus pada peluang usaha dengan menargetkan kelompok konsumen yang lebih kecil dan spesifik dalam satu segmen pasar. Strategi ini dilakukan dengan menyesuaikan produk atau layanan, mulai dari harga hingga kualitas, agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan target konsumen. Lalu contoh penjuru pasar yaitu yang memiliki segmen yang khusus. Contohnya seperti sepatu untuk wanita vegan yang dibuat tanpa bahan hewani, sepatu untuk wanita berukuran plus, serta sepatu khusus untuk profesi tertentu seperti perawat. Lalu yang selanjutnya cara menentukan niche market. Yang pertama harga itu mewah, sedang diskon. Demografi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan. Lalu ada psiko, psikografis, contohnya nilai, minat, atau sikap. Lalu karakteristik penjual pasar, yang pertama fokus yang kuat, dua penetapan harga premium, yang ketiga penyusunan tawaran unik. Lalu ada keuntungan pasar ceruk, salah satunya yaitu persaingan lebih sedikit perusahaan.
persaingannya lebih sedikit. Karena perusahaan besar biasanya kurang tertarik masuk ke pasar ceruk, sehingga tingkat persaingan relatif lebih rendah. Lalu yang kedua, permintaan lebih stabil. Pelanggan pada pasar ceruk biasanya tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga karena produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan khusus mereka. Dan selanjutnya juga ada kekurangan penceruk pasar tentunya. Kekurangannya itu yang pertama ukuran pasarnya itu kecil sehingga pasar menawarkan potensi pertumbuhan yang terbatas. Lalu yang kedua hambatan masuk rendah, yaitu persyaratan masuk ke pasar itu relatif rendah sehingga ancaman dari pesaing potensialnya itu tinggi dan total keuntungannya juga rendah. Lalu ada strategi penceruk pasar. Strateginya yang pertama adalah penelitian pasar, yang kedua penentuan sasaran, yang ketiga penetapan harga, lalu yang keempat promosi. Lalu strategi yang kelima distribusi, yang keenam pelayanan pelanggan, yang ketujuh pengukuran dan evaluasi, dan delapan analisis pesaing. Lalu ada juga pengaruh penceruk pasar terhadap persaingan. Yang pertama, menghindari persaingan langsung. Yang kedua, memenuhi kebutuhan pasar khusus. Yang ketiga, memberikan peluang bisnis baru. Dan market strategies in business competition, the use of market follower and market nature strategies helps companies face competition and find the right business opportunities. Kesimpulan proyeknya yaitu strategi pengikut pasar atau market follower dan penceruk pasar atau market nature memiliki peran penting dalam persaingan bisnis. Pengikut pasar biasanya memiliki strategi yang telah dilakukan oleh pemimpin pasar dengan tujuan mengurangi risiko serta menekankan biaya inovasi dan pengembangan produk. Dengan strategi ini, perusahaan tetap dapat bersaing di pasar meskipun tidak menjadi pemimpin pasar. Sementara itu, penjuru pasar berfokus pada segmen pasar yang lebih kecil dan spesifik. Dengan memahami kebutuhan konsumen secara lebih mendalami, strategi ini memungkinkan perusahaan menghindari persaingan langsung dengan perusahaan besar serta membangun loyalitas pelanggan yang kuat. Selanjutnya, saran market strategis in business competition. Perusahaan yang menerapkan strategi pengikut pasar sebaiknya tidak hanya meniru produk atau strategi dari pemimpin pasar, tetapi juga perlu melakukan pengembangan dan inovasi agar memiliki keunggulan tersendiri serta meningkatkan daya saing di pasar. Perusahaan yang menggunakan strategi penceruk pasar perlu memahami kebutuhan dan karakteristik konsumen secara mendalam agar dapat menciptakan produk atau layanan yang lebih spesifik, berkualitas, serta mampu meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan evaluasi dan penyesuaian strategi pemasaran secara berkala agar dapat mengikuti perubahan kondisi pasar dan perkembangan kebutuhan konsumen sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan bisnis. Oke, berikut video referensi dari kami. Lalu demikian yang dapat presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.